Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi seputar tentang pembibitan. Baiklah, pertama, kenapa bibit itu penting? Baiklah, kenapa bibit itu penting? Seperti ilustrasi berikut ini. Ketika kita potong rambut, dan ketika kita salah potong rambut, mungkin kita akan menyesal selama 1 bulan ataupun 2 bulan. Namun, ketika kita salah memilih bibit sawit, berapakah waktu yang mungkin kita akan mengalami penyesalan? Kita lihat saja. Masa produktif kelapa sawit yaitu antara 15 sampai 20 tahun hingga untuk di replanting. Jadi, selama masa ini apabila kita salah memilih bibit, maka kita harus mempertahankan kerugian atau mengalami penyesalan selama 15 hingga 20 tahun. Oke, baik saja kita langsung bahas tentang apa sih tahapan-tahapan dalam proses pembibitan. Yang paling utama yaitu adalah tahap perencanaan. Kenapa perencanaan itu penting? Kadang kita salah dalam menentukan perlakuan. Ada yang melakukan pemesanan kecambahnya di akhir-akhir, ada yang di awal-awal sehingga mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, kita akan membahas tentang perencanaan dalam pembibitan. Baiklah, kita memasuki tahap perencanaan dalam pembibitan kelapa sawit. Yang pertama kali yaitu pemesanan kecambah. Jadi yang paling penting utama kali yaitu pemesanan kecambah. Untuk proses pembibitan kita bisa melakukan kontak atau ke pemesanan kecambah 3 bulan sebelum. Dan diusahakan kita memilih bibit yang bersertifikat. Ini bisa berasal dari contohnya benih PPKS ataupun Sopindo. Kemudian yang selanjutnya yaitu persiapan areal pembibitan. Jadi apa sajakah kriteria areal yang cocok untuk pembibitan? Yang pertama kali yaitu lahan harus datar. Yang kedua, lahan bebas dari genangan banjir. Yang ketiga, lahan bebas dari hama dan penyakit. Dan yang terpenting adalah yaitu lahan harus dekat dengan sumber air. Untuk lahan yang dekat dengan sumber air, estimasi untuk kebutuhan pada tanaman pre-nursery, pada tanaman kecil, yaitu kebutuhannya kira-kira untuk satu tanaman sebanyak 1 liter. Jadi kita bisa estimasi. Jadi ketika melakukan pemesanan, itu kan kebutuhannya minimal pemesanan adalah 200 kecambah.
Jadi ketika kita melakukan 200 pembibitan sebanyak 200 kecambah, maka kebutuhannya yaitu sebanyak 200 liter air. Oke, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pembibitan. Jadi untuk sarana dan prasarananya yaitu kita memerlukan apa saja, yang terutama ya untuk kebutuhannya yaitu sarana dan prasarana pembibitan. Sarananya dan prasarana seperti ayakan tanah, cangkul, polybag ataupun baby bag. Kemudian untuk pengumpulan tanah, yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan tanah yang pertama kali adalah untuk pengumpulan tanah yang perlu diperhatikan yaitu pertama, tanah terhindar dari hama dan penyakit. Pastikan dalam pemilihan tanah bebas dari ganoderma. Kita bisa ambil contoh bila di sini ada kelapa sawit yang terserang ganoderma, maka ini harus dihindari. Kemudian hindari tanah-tanah petak kosong, karena bisa saja tanah petak kosong itu ada beberapa tanaman titik tumbuh yang sudah mati akibat ganoderma. Kemudian usahakan ketika akan memilih tanah untuk pembibitan, tanaman yang di sekitarnya merupakan tanaman yang baik. Jadi dapat dipastikan bahwasanya tanah tersebut bebas dari hama dan penyakit. Jadi dapat dilihat bila tanaman ini sehat, tanaman ini sehat, tanaman ini sehat, tanaman ini sehat, kita bisa ambil di tengahnya atau di sekitaran sini. Oke, selanjutnya yaitu pengisian baby bag. Ya, untuk pengisian baby bag bisa kita lihat. Nah, usahakan dalam pengisian baby bag kelapa sawit dia tidak sampai atas. Seperti ini polybag ada titik kosong, atau kalau kita biasa sebut sampai bibir polybag. Kenapa? Ini diusahakan untuk mempermudah ketika melakukan penyiraman air. Jadi apabila kita mengisi tanah terlalu penuh, maka dia akan berpotensi tumpah. Jadi itulah sebabnya kenapa pengisian tanah tidak boleh penuh. Pengisian tanah cukup sampai bibir polybag saja. Jadi untuk memudahkan penyiraman. Karena pada umumnya ketika tanah air ini sudah penuh, itu umumnya sudah tepat untuk sampai kapasitas lapang atau untuk dosis yang ditentukan 1 liter untuk satu tanaman. Untuk pengisian media tanam kita bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kebutuhannya untuk satu baby bag, satu tanaman itu dibutuhkan pupuk RP-nya kurang lebih 0,5 atau setengah kilo. Namun mungkin agak terasa sulit jika kita harus menakar. Jadi ini ada beberapa tips berdasarkan perusahaan Sopindo. Tipsnya yaitu kita bisa membuat kotak dengan panjang kali lebar 1,5 meter dengan ketinggiannya kurang lebih 0,6 meter, atau kita bisa ambil garis tengahnya setengah meter. Kemudian untuk pencampuran tanah dengan pupuk RP pada ketebalan 20 cm. Jadi setelah kita isi nih tanahnya kira-kira udah 20 cm tuh, jadi kita bisa campur pupuk RP. Kita tabur aja sebanyak 2 kg itu per lapisan. Jadi satu kotak ini bisa didapatkan sekitar 1000 sampai 1200 baby bag.
Ya, kemudian yaitu selanjutnya adalah penyusunan polybag. Jadi untuk memudahkan perawatan, kita bisa menyusun polybag yaitu sekitar 6 baris dengan panjang itu sesuai areal, tergantung kita mau buat panjangnya kemana. Jadi ini kalau panjangnya terserah ya. Biasanya untuk memudahkan dia penyusunannya kurang lebih 12. Jadi kenapa 12? Ini lebih ke teknis perawatan. Jadi di sini bisa kita buat di sini celah bisa kurang lebih setengah meter atau 75 cm juga bisa. Jadi ini bebas. Yang penting jangan terlalu dekat. Jadi kurang lebih jarak ininya tuh. Jadi kalau tangan kita tuh kan ketika melakukan perawatan umumnya ini bisa mencapai 6. Jadi di sini nanti ada space lagi jarak. Kemudian ini di sini 12, di sini 12. Umumnya seperti ini yang digunakan pada perusahaan untuk penyusunan polybag. Kemudian ketika melakukan penyusunan polybag, jangan lupa melakukan pemasangan paranet karena ketika masih kecil itu sangat rentan. Jadi bisa kita lihat contoh gambarnya di sini ketika melakukan pemasangan paranet. Ya, dapat dilihat di sini modul pemasangan paranetnya seperti ini, lebih. Oke, kemudian selanjutnya yaitu penanaman kecambah. Untuk penanaman kecambah, yang paling penting terutama kali yaitu kita harus mampu membedakan antara plumula dengan radicula. Apa itu plumula? Jadi plumula itu dia calon tunas. Dan apa itu radicula? Radicula yaitu calon akar. Cara membedakannya yaitu umumnya kalau radicula dia lebih runcing dan lebih panjang. Sedangkan untuk plumula dia lebih gemuk dan lebih gendut daripada radicula. Dapat kita lihat itu lebih jelasnya seperti ini ya contohnya untuk plumula dengan radiculanya. Ya, bisa kita lihat. Nah, yang untuk bagian besarnya itu plumula dan bagian runcingnya itu adalah radicula. Jadi, kenapa tidak boleh salah dalam melakukan penanaman? Jadi, ketika kita salah melakukan penanaman, terbalik antara plumula dengan radicula, bibit akan tumbuh. Namun, bibit akan tumbuh menjadi bibit abnormal. Jika bibit tumbuh secara abnormal, maka bibit terpaksa dibuang atau dilakukan seleksi. Untuk tambahan, yang paling penting adalah jadi bagaimana umumnya kita temukan masalah apabila akar itu terlalu panjang. Sementara kita harus menanam dengan kedalaman 2 cm. Bagaimana jika akar itu terlalu panjang? Jadi ketika akar itu terlalu panjang, ini bisa kita potong, kita kondisikan. Tidak ada masalah ya. Ketika akar terlalu panjang bisa kita potong. Oke, jadi yang terpenting dalam pembibitan itu ada beberapa fase. Saya ulangi, jadi pada pembibitan ada 2 fase, yaitu pada fase pre-nursery dan main nursery. Oke, di sini dapat kita lihat pada proses pembibitan yaitu pre-nursery.
dengan pre-nursery. Jadi untuk pre-nursery itu ukuran rentang waktunya sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan untuk nursery kurang lebih yaitu selama 9 bulan. Nah, jadi kurang lebih masa pembibitan itu selama 12 bulan atau sama dengan 1 tahun. Jadi apakah rugi ketika kita melakukan perawatan terbaik selama 1 tahun untuk investasi kita ke depan selama jangka waktu 20 tahun? Ya, sekian video dari saya. Jadi intinya adalah pada tahap pembibitan pre-nursery dan nursery ini kan ada untuk proses pemupukan. Jadi untuk proses pemupukan itu ada dosis rekomendasi dapat dilihat dan dapat diunduh di buku pintar BPP Pertanian Tenggulun. Jadi untuk petani-petani sekalian, apabila kurang jelas dapat dilihat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.